Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa channel SMK Muhammadiyah Pontang dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang mana ini merupakan nikmat yang besar sekali. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'ti al-iman aw ad-din illa liman yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan nikmat iman, nikmat agama kecuali kepada hamba-hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat kita masih berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meneguhkan keimanan di dalam hati kita. Maka ini wajib untuk kita syukuri. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala menyapa kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman dengan suatu perintah, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan maslahat dan kebaikan yang besar bagi kita selaku hamba-hambanya. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah menyapa kita, lalu apa perintahnya? Mari kita simak bersama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Masya Allah. Perhatikan, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa orang-orang yang beriman. Khusus hanya orang-orang yang beriman yang disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kata seorang sahabat yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau kita mendengar atau membaca suatu ayat dari Al-Quran yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, fa'ar'i sam'ak, maka simak dengan baik, maka pasanglah pendengaranmu dengan seksama. Terus kata beliau apa? Fa imma khairun ya'muru bihi wa imma syarrun yanha anhu atau naha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mendengarkan atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah baik-baik pendengaranmu, dengarkanlah dengan seksama, karena setelah itu pasti ada suatu perintah yang itu baik untuk kamu, atau suatu larangan yang itu akan membawa madarat atau keburukan bagimu. Masya Allah. Kemudian di ayat ini apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah. Jadi perintah di sini sudah jelas. Ya. Ketika Allah menyapa kita orang yang beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya telah diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Yang mana maksudnya di sini adalah puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini merupakan bagian daripada rukun Islam, yang urutannya adalah rukun Islam keempat, wajib untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan. Masya Allah. Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengandung maslahat yang besar, kebaikan yang besar untuk kita di dunia maupun di akhirat. Dan sudah diteliti bagaimana ibadah puasa ini membawa dampak yang begitu luar biasa bagi kesehatan kita, bagi jasmani kita secara duniawi, luar biasa. Maslahat kemanfaatan yang diraih oleh orang yang berpuasa, badan akan menjadi segar, lebih sehat, dan begitu seterusnya.
Adapun manfaat ukhrawi maka itu lebih besar lagi, sebagaimana ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dan juga dalam riwayat yang lain, hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan manusia atau anak keturunan Adam, kullu amali ibni Adam lahu. Masya Allah. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia atau anak keturunan Adam, maka itu akan kembali untuk dirinya. Dan riwayat yang lain disebutkan lahu al-hasanah, baginya satu pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi semua pahala-pahala anak Adam, anak keturunan Adam, itu akan kembali kebaikannya untuk dirinya, dan ada kelipatan pahalanya, hitung-hitungannya. Subhanallah. Kemudian kata Allah apa dalam hadis qudsi ini? Illa as-siyam. Subhanallah. Kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu amal ibadah khusus untukku, kata Allah. Subhanallah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahalanya secara langsung. Subhanallah. Ini merupakan ibadah yang besar sekali ketika Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, dan Allah Subhanahu wa taala juga sediakan pahala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pahalanya itu kepada zatnya yang begitu mulia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan amal ibadah yang besar ini, yaitu ibadah puasa dari awal Ramadan, pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan puasa selama bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Demikian kaum muslimin dimanapun berada, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.